Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah program akuntansi 1 di pertemuan ke-6. Kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Setelah di pertemuan ke-5 kemarin Anda mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah database menggunakan migrate atau migration dan seeder yang tabel-tabelnya. Nah, sekarang bagaimana kita modifikasi ya. Kalau kemarin Anda sebenarnya itu mengerjakan yang disebut data definition language kalau di SQL, itu pembuatan tabel, strukturnya ya, itu lebih ke data definition language. Nah, sekarang kita mempelajari data manipulation language-nya ya. Biasanya kita kenal dengan nama CRUD ya. Create, read, update, delete. Jadi kita mengolah data yang ada dengan database tabel tersebut menggunakan aplikasi yang kita develop ya, dalam hal ini Laravel 8 ya, seperti itu. Nah, kita mempelajari bagaimana caranya kita bisa memodifikasi isi tabel tersebut menggunakan aplikasi yang kita kembangkan ya. Ya, itulah intinya jadi situ ya. Intinya sebuah aplikasi, jadi Anda mengolah data sebenarnya di sini intinya. Yang diolah itu seperti apa ya, bisa meng-create ya, meng-create atau membuat data baru, membaca data yang sudah ada, mengupdate atau mengganti data yang sudah ada, memperbaharui ya, atau mendelete. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini tadi ya, ini yang saya jabarkan tadi. Setelah Anda mengerti bagaimana cara pembuatan tabel, lalu kita lanjutkan ke cara pemanipulasi atau memodifikasi isi tabel tersebut. Nah, oke, yang pertama nanti Anda sudah membuat namanya mahasiswa controller ya, untuk mempelajari function-function ya yang ada ya. Nah, nanti kita membuat satu buah controller lagi yang fungsinya itu adalah untuk menjalankan perintah CRUD. Controllernya agak beda ya. Ini kalau di slide mahasiswa controller ini sudah kita pakai ya, untuk mempelajari fungsi-fungsi dasar ya. Makanya nanti kita akan membuat satu buah controller lagi namanya MHS controller. Ya agak beda, jangan slide lah sedikit, nggak masalah. Nah, tapi bedanya di sini ada namanya resource ya. Ada namanya resource. Jadi resource itu nanti fungsinya adalah untuk memakai fungsi-fungsi yang mengolah data tersebut atau yang sudah disiapkan oleh Laravel. Ini Laravel sudah menyiapkan fungsi atau resource yang nanti dapat kita pakai untuk menjalankan CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi kita nggak perlu susah lagi kayak dulu kalau Anda belajar mata kuliah PHP ya, ada insert, delete. Nah, itu seperti itu sama. Kalau itu Anda buat sendiri. Kalau di sini dia sudah membuatkan functionnya, sudah membuatkan fungsinya. Kita tinggal pakai saja, ini jadi sedikit lebih mudah jadi pekerjaan kita ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan prakteknya bagaimana ya. Pertama, Anda pasti buka dulu Visual Studio Code-nya, lalu pastikan ada exam ya. Examnya ya pastikan sudah berjalan ya, Apache MySQL ya, karena kan database kita di sini ya. Nah, kemarin Anda sudah membuat sebuah database kan ya. Kita lihat dulu database-nya. Ya, nih database ada di BPA, ada mahasiswa ini pastikan itu sudah terbuat. Si mahasiswa ini dengan ada ID, name, nama mahasiswa, jurusan. Nah, ini create, update, internet field otomatis ya pada saat kita membuat menggunakan seeder. Nah, pastikan ini sudah terbentuk dulu karena kita akan memanipulasi isi data ini ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Yang pertama kali kita mesti buat ya, itu adalah pertama controller yang fungsinya nanti untuk menjalankan resources CRUD. Jadi controllernya berbeda. Kalau kemarin kan ya, kalau di sini kita lihat dulu yang controller kita punya. Di sini kita sudah punya controller mahasiswa controller yang function-functionnya kita buat sendiri. Fungsinya adalah untuk menjalankan perintah-perintah yang kemarin kita pelajari, function mahasiswa controller ini. Nah, kita membuat satu buah controller lagi yang nanti fungsinya controller itu adalah untuk menjalankan function seperti ini ya.
tapi functionnya itu adalah function yang memang sudah dibuatkan oleh Laravel khusus untuk proses create, read, update, dan delete ya. Jadi kita membuat satu buah controller lagi. Cara membuatnya mudah. Silahkan Anda masuk terminal yang ada di bawah ya, pastikan sudah masuk ke dalam projectnya nih ya. Kalau memakai Visual Studio Code pasti sudah akan masuk. Lalu ketik ini PHP artisan ya, spasi make controller. Kita buat namanya nama controllernya itu MHS, M-nya besar, HS, C-nya besar, controller. MHS controller. Bedanya di sini kita tambahkan strip resource. Nah, resource ini adalah nantinya membentuk sebuah fungsi-fungsi yang sudah disediakan Laravel yang fungsinya ada untuk memproses create, read, update, dan delete. Resource. Kalau sudah enter dan keluar seperti ini, controller created successful. Nah, kalau sudah, Anda lihat di bagian controllersnya pasti akan muncul nih, terbentuk ini ya, MHS controller.php. Kalau kita klik ya, kalau di sini saya sudah ada scriptnya, nanti akan saya jelaskan scriptnya apa ya. Intinya dia akan berbeda ya dengan mahasiswa controller yang sebelumnya kita bikin ya. Si MHS controller ini merupakan extend ya, atau pewarisannya dari controller sini. Nah, cuman dia sudah ada di sini, fungsinya sudah terbentuk, ada namanya function index, create, sampai dengan function destroy. Nah, itulah yang saya bilang function yang terbuat ya secara otomatis ya, karena kita menggunakan resources. Function tersebut fungsinya untuk apa? Ya, kalau kita lihat di sini saya buatkan ya, tadi ada function yang terbuat oleh resource yang ada di Laravel ya. Kita mau membuat controller yang tadi ada fungsi resource-nya. Nanti di sini ada index ya. Fungsi index itu adalah untuk mengambil semua data dari dalam database index. Lalu ada create, di sini digunakan untuk membuat data baru. Ada store di sini untuk menyimpan ya dalam database Anda. Ada show ya, itu ada menampilkan hasil simpanan dari database Anda. Edit ya, sini ada function edit, fungsinya adalah untuk mengganti ya, mengganti data yang sudah ada, jadi memodifikasi ya, data yang sudah ada tidak dibuang tapi dan tidak ditambah tapi diganti nilainya. Ini update ya, tadi setelah proses edit pasti ada pengupdatean, memperbaharui. Lalu yang terakhir ada destroy ya. Destroy itu fungsi untuk mendelete. Nah, itu fungsi-fungsinya dari function yang kita bentuk di sebuah controller menggunakan resource. Ya, kita kembali lagi ke dalam mahasiswa controller atau MHS controller ya. Di sini setelah kita membuat MHS controller, berikutnya kita harus membuat model. Ya, model itulah yang nantinya akan menghubungkan kita ke dalam tabelnya. Ya, kalau MHS controller ini kita buat tadi menggunakan resource, otomatis akan ada function yang sudah dibuatkan oleh Laravel ya, fungsinya untuk create tadi ya. Nah, sekarang tinggal tabel mana yang mau kita manipulasi datanya ya. Kan nanti pasti dalam satu buah database tabelnya banyak. Nah, itu menggunakan model. Dan di sini model ya. Nah, kita harus membuat satu buah model yang nantinya fungsinya adalah untuk jembatan kita atau bridge atau jembatan kita untuk mengolah data yang ada dalam tabel mahasiswa tersebut. Cara membuatnya mudah, silakan Anda ke terminal ya, lalu ketik php spasi artisan spasi make :2 model, nama spasi nama modelnya. Nah, nama modelnya kita pakai aja mahasiswa. Oke, setelah itu pencet enter. Kalau sudah terbentuk, dia akan muncul tulisan model created successful. Lalu di sini akan muncul ya
tabel mahasiswa atau model mahasiswa. Kita klik, oke. Ya, nanti dia cuma tulisan use as factory. Oke. Lalu Anda tambahkan perintah ini. Protected table mahasiswa. Oke. Nah, setelah itu setelah kita menambahkan tabel atau model dan controllernya sudah kita buat, nah selanjutnya kita harus membuat rootnya. Ya, tadi kita sudah membuat MHS controller nih, ya sudah ada function-functionnya, lalu sudah buat model. Nah, untuk menjalankan MHS controller ini kita butuh root seperti biasa. Root itu ada di mana? Di web.php. Ya, di sini. Nah, di dalam web.php, ya, ini sudah banyak yang kita buat dari pelatihan kita sebelumnya. Nah, silakan teman-teman buat perintah ini. Root .2 atau kolon resource, ya. Biasanya kita pakai get atau post, ya. Tapi di sini kita pakai resource karena functionnya sudah disediakan oleh Laravel di dalam sebuah resource, ya. Nah, lalu mahasiswa, nanti kita akan membuat folder mahasiswa, ya. Folder mahasiswa nanti fungsinya untuk menyimpan view, ya. Ini view, kalau ini mahasiswa view, ya. Yang isinya nanti adalah form-form kita untuk mengedit, ya. Lalu koma mahasiswa controller kolon class. Oke, buat. Nah, kalau sudah, teman-teman juga harus menambahkan. Coba lihat di bagian atasnya, ya, ini use app http controllers MHS controller, ya. Ini teman-teman harus tambahkan. Terus app controllers mahasiswa. Ini adalah linknya, ada di mana dia si MHS controller tersebut. Karena kita mau pakai di bagian bawah, bagian sini. Oke, itu dulu tahap awal, ya. Setelah itu teman-teman bisa mulai membuat formnya. Ya, pertama kita akan membuat form untuk inputan dulu. Nah, pada saat membuat form, silakan masuk ke biasa folder view, ya. Di dalam folder view kita akan membuat satu buah folder lagi namanya mahasiswa. Caranya mudah, tinggal klik kanan, ini folder saja. Nanti bikin mahasiswa, saya sudah terbentuk nih mahasiswa, ya. Nanti di dalam folder mahasiswa klik kanan lagi, pilih new file, lalu kita buat satu buah form namanya index.blade.php, ya. Index.blade.php. Ini jangan di modul, ya. Teman bisa tekan di modul, ya. Sudah tekan di sini, dibuat saja sampai habis, ya. Ada di modul di halaman 76, ya. Tuh, misalkan teman-teman coba ketikan buat index.blade.php, ya. Sampai dengan habis. Di sini intinya kita membuat sebuah form yang nanti form itu akan meroot, ya, ke mahasiswa.create, ya. Mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu tadi nama folder. Nanti kita akan membuat lagi namanya create, view create-nya nih. Di sini sudah ada kan? Itu untuk nanti form tambah data. Lalu ada lagi di sini beberapa hyperlink. Satu untuk edit, mahasiswa.edit. Jadi kita akan membuat edit.blade.php. Jadi mahasiswa itu apa, Pak? Kalau tanya, mahasiswa itu nama folder yang ada dalam view. Oke. Setelah Anda buat, jangan lupa di save, ya. Kalau mau aman, ya klik aja save all, ya. Kalau Anda untuk mengedit beberapa, ya. Nah, sesudah membuat tabel atau sesudah membuat view untuk index, ya, lalu Anda harus membuat di dalam public function resource tadi, atau di dalam public function controller yang kita buat,
pindah lagi ke dalam MHS controller. Jadi kita sekarang fokusnya ke MHS controller ini ya, tidak ke mahasiswa controller yang sebelumnya kita sudah buat. MHS controller ya, diklik. Silahkan Anda tuliskan perintah ini di dalam public function index-nya ya. Jadi kan public function index fungsinya untuk apa? Untuk melihat data yang ada dalam data tabel kita di database kita. Nah, kita membuat satu buah variabel. Mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu adalah models ya. Nih sini di dalamnya kita sudah buat ya, protected table mahasiswa di dalam modelsnya nih. Ini tabelnya ya. Jadi ini tabel mahasiswa all. Jadi kita melihat semua data yang ada dalam tabel mahasiswa. Return, view, mahasiswa index, compact mahasiswa. Jadi kalau sudah terlihat datanya, otomatis data tersebut harus ditransfer ke dalam mahasiswa index atau tampilan indeks yang kita buat. Kayak di sini ya. Nah kalau sudah, ini kan mahasiswa sudah Anda bentuk, jangan lupa di dalam modelnya sudah, di dalam model mahasiswanya sudah ada buat ini protect table. Nah silakan coba Anda ke terminal lagi, lalu klik PHP Artisan Serve ya. Untuk menjalankan ini kita akan coba ya. Lalu buka web browser Anda ya. Ini seperti ini, lalu ketik localhost 8000 /mahasiswa, enter. Harusnya muncul tampilan seperti ini ya. Oh, saya PHP Artisan mati ternyata. Sebentar, saya hidupkan dulu PHP Artisan saya. PHP Artisan Serve ya. Oke. Mahasiswa ya, muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah muncul seperti ini berarti Anda sudah benar membuat tabel function index tadi. Jadi sudah bisa melihat si Laravel ini, sudah bisa melihat isi dari database yang ada di dalam MySQL kita. Ini di sini sudah terlihat ya. Oke. Nah selanjutnya kita harus membuat, kalau tadi ini read sudah ya, berarti kurang create, update, dan delete. Berarti create-nya itu ditambah, update-nya itu ada diedit, delete-nya itu ada ya di delete sini. Berarti kita harus membuat lagi nih, tambah data. Kalau kita kembali ya ke dalam Visual Studio Code-nya, kita lihat tadi di bagian view index blade itu tambahnya itu kemana ya, di sini ya, tambah data nih ya. Itu ternyata dia mahasiswa titik create ya, berarti kita harus membuat satu buah view form lagi namanya create ya. Ini saya sudah buat, berarti Anda tinggal klik new file lalu create, bikin create titik blade titik php. Nah silakan Anda buatkan dulu sintaknya seperti ini. Sintak ini bisa Anda lihat juga di modul ya. Di modul itu untuk halaman 78 ya, silakan Anda buat dulu. Jangan ini. Nah ini cuma form ya, ini cuma form. Nanti kalau diklik submit ya akan menjalankan store ya, mahasiswa titik store. Ini apa mahasiswa titik store? Itu adalah function. Jadi adalah function ya yang ada di dalam mahasiswa controller ya. Ya rootnya situ. Ya nanti folder create ini fungsinya adalah untuk menginput ya. Nanti kita bisa menginput data, di antara lain ada name, nama, dan jurusan. Pastikan name, nama, dan jurusan yang Anda perhatikan ya, untuk name-nya. Karena itu akan berpengaruh nanti pada saat kita melakukan proses
insert atau create data ke dalam tabel ya. Jadi jika sudah Anda membuat create.blade.php ya, lalu kita pindah lagi ke MHS controller ya. Di MHS controller itu ada public function create, fungsinya untuk membuat data ya, atau menampilkan view untuk menginput data atau form untuk menginput data. Nah, di sini tinggal Anda tulis saja return view mahasiswa titik create ya. Oh ya, sebelum saya lupa tadi, harusnya di ini jangan lupa ya, klik ini ya, masukkan use app models mahasiswa ya. Ini jangan lupa nih. Nah, pada saat kita membuat mahasiswa controller, jangan lupa dulu Anda masukkan use app models mahasiswa ya. Kenapa? Ini yang menghubungkan kita ke dalam tabelnya ya. Kalau ini tidak kita buat pada saat indeks itu nggak akan jalan nantinya. Oke ya, jangan sampai lupa dibuat. Oke, kita lanjut. Ini return view mahasiswa create ya, fungsinya untuk menampilkan form input tadi ya. Setelah itu coba kita lakukan pengecekan apakah form yang kita buat itu bisa tampil ya. Misalnya kita refresh dulu, lalu kita klik tanda tambah data. Oke, munculnya kan seperti ini ya, harusnya seperti ini. Jadi coba Anda lakukan. Nanti di sini kita bisa menginputkan NIM, misalkan logos ya, lalu bisa input nama dan bisa memilih jurusan ya. Fungsinya ini adalah untuk menginput ya. Di sini dia create. Nah, setelah itu kita harus membuat perintah untuk inputnya ke dalam data. Ini kan pengisiannya. Lalu kalau klik simpan data ya, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita lihat lagi di bagian view, yaitu tadi create blade. Ini kan ini definisi ya di sini. Lalu kita lihat submit, simpan. Nah, lihat di bagian actionnya, arahkan dia ke mahasiswa titik store. Nah, di store inilah yang nanti tugasnya menyimpan data ke dalam tabel ya. Store-nya ini di mana? Di MHS controller ya. Nih, klik MHS controller, lalu di sini ada public function store. Anda lihat. Nah, silakan Anda ketikkan ya sintak ini. Ini adalah untuk pertama menangkap data yang diinput ya. Jadi yang diinput tadi apa, ditangkap dulu ya. NIM ini ya, name-nya ya, makanya saya harus perhatikan name-nya. Ini adalah name-nya. Kalau name itu adalah variabel bebas ya. Lalu menyimpan datanya save mahasiswa, ini variabel juga. Kita bikin dulu sebuah objek yang namanya save mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Ini apa ini? Mahasiswa ini adalah modelsnya, model. Oke. Lalu save underscore MHS ya, yang mau di store apa? NIM. Ini apa ini? NIM nama MHS jurusan. Itu adalah nama field ya. Nama field yang ada di dalam localhost Anda. NIM nama mahasiswa jurusan. Jadi itu harus sama. Oke. Lagi ya. Nah, kalau ini ya variabel lagi yang di atas, NIM nama mahasiswa, diisi dengan nilai data tersebut yang sudah diinput. Terakhir save. Nah, kalau sudah berhasil ke save, tinggal return, redirect kembali atau root ke indeks tampilan awal. Kalau sudah Anda save ya, silakan Anda save. Lalu kita coba save ya. Jangan lupa ini di save all yang aman biar semua ke save. Lalu kita coba lagi di webnya. Oke,
Misalkan ini sudah saya refresh dulu, saya simpan. Nah, kalau berhasil nama saya akan ada di sini. Berarti sudah masuk ke dalam database-nya. Kenapa? Karena sudah tampil. Kalau kita mau lihat lagi dalam database-nya, kita reload. Nah, tuh lihat. Nama saya sudah ada di dalam database. Oke. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat tambah data. Berikutnya, kita membuat form ubah data. Edit. Kita lihat lagi di Visual Studio Code-nya bagian index di view. Kenapa kalau saya balik lagi ke sini? Karena saya mau lihat editnya itu kemana. Oh, ternyata mahasiswa titik edit. Sini mahasiswa titik edit. Berarti kita harus membuat satu buah form yang fungsinya untuk mengedit. Ya, karena dia merootnya sini mahasiswa titik edit. Lalu di sini ada MHS ID. Ya, MHS ini apa nih? MHS ini kalau Anda lihat itu adalah alias dari tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa itu kan yang ada di dalam localhost yang namanya mahasiswa. Dialiaskan MHS. Lalu update itu berarti memunculkan data. Ini dia memunculkan data MHS. NIM ya, munculkan NIM, munculkan data nama mahasiswa yang ada dalam tabel, munculkan data jurusan yang ada dalam tabel mahasiswa di dalam localhost. Yang dimunculkan itu apa? Ya, nantinya itu adalah yang mahasiswa ID, yang ID-nya itu sesuai pada saat kita klik di indeks ini. Ya. Seperti itu ya, pada saat kita klik ya, mahasiswa nomor berapa itu ID-nya sesuai. ID itu apa sih? ID itu di dalam localhost Anda, kalau Anda lihat di sini primary key-nya itu ada ID ini. Jadi sesuai dengan yang muncul di bagian URL ini. Oke, kita lanjut. Berarti kita membuat edit. Silahkan Anda buat di dalam mahasiswa, folder mahasiswa, klik kanan, file, buat edit .pp. Ini scriptnya juga ada di dalam modul Anda halaman 80. Silahkan lihat. Ini modulnya bentuknya seperti ini. Intinya dia akan menampilkan data ya yang ada dalam tabel mahasiswa di field name, field nama mahasiswa, field jurusan ya, sesuai dengan ID yang tadi ada di script sebelumnya. Kalau sudah Anda save ya, silakan Anda save. Lalu kita lihat actionnya itu pada saat klik update. Di sini Anda klik update, ya update data, itu dia akan menjalankan apa? File yang ada di dalam MHS controller. Ya, ini MHS controller di function update. Mana function update? Nih, oke, function update sudah ada request ID. Nah, tinggal Anda ketikkan perintah ini. Jadi dia akan mahasiswa MHS ya, itu tadi adalah sudah kita buat alias ya, di atas nih dia mengikuti ini mahasiswa sama dengan mahasiswa find or fail ID. Jadi harus mencari di dalam tabel mahasiswa, si variabel ini akan mencari di dalam tabel mahasiswa yang ID-nya terbentuk. Nanti ID itu yang mana sih Pak? Nanti yang saya tunjukkan ID itu yang mana. Lalu MHS NIM ya, dia akan mengambil NIM-nya, mengupdate sesuai dengan NIM yang kita ketik, yang dirubah namanya, jurusan, save. Kalau sudah selesai, kembali ke mahasiswa index ya. Nah, kita lihat kalau ini Anda save ya, save, ini sudah save. Kita lihat nih gimana sih model jalannya ya. Kalau Anda lihat di sini, kalau kita klik edit, ini dia akan menunjukkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini ada 4 tabel, 4 column. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, tabel jurusan, tabel NIM, tabel ID. Nah, di sini ada 4 tabel. Yang pertama adalah tabel
ya. Nah dia akan pindah ke sini. Di sini ada 3 nih. Nah ini yang disebut ID ya, saya sebut tadi bilang ID. Ya. Kalau ini bisa muncul, nah, itu dari script yang kita sudah buat di edit di dalam index.get.php. Jadi kita sudah buat. Jadi dia akan klik ID-nya, otomatis nanti dia akan membuatkan ID yang sesuai dengan apa yang kita klik ya. Seperti ini saya batalkan. Ini saya mengklik nomor 1 ya, selfie termati. ID pasti nomor 1 dia, sesuai dengan ID yang ada di sini. Seperti itu. Ini tinggal kita edit datanya, misalkan saya mau edit nomor 2 maka name-nya sekian, misalkan gitu ya. Lalu saya update data. Oke, ini ada pesan saran, data is too long. Saya kebanyakan si name-nya karena salah tadi saya ngetik. Nanti itu kita bisa kasih maksimum ya, bisa nanti kita berikan maksimum data. Oke, seperti itu. Di error kenapa? Karena di dalam database itu cuma 8 karakter. Kalau lebih ya seperti itu jadinya. Ini ya. Ya oke, yang terakhir kita butuh delete. Delete itu lebih mudah ya. Anda tidak perlu kemana-mana, tidak perlu membuat view-nya ya. Yang Anda perlukan hanya masuk ke dalam MHS controller ya, lalu masuk ke dalam function destroy. Ketikkan perintah ini, MHS mahasiswa, itu adalah modelsnya atau tabelnya, tabel mahasiswa. Find or fail ID yang mana yang klik tadi sama dengan update, perintahnya delete ya. Kalau sudah berhasil, nanti dia akan kembali ke mahasiswa index. Di save lagi ya kalau sudah mengerjakan sesuatu. Lalu kita coba, saya refresh, saya delete nomor 2. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi itulah perintah create, read, update, dan delete yang kita menggunakan Laravel ya. Oke, seperti itu. Jadi silakan teman-teman pahami ya. Kalau tidak paham silakan tanyakan di grup atau japri boleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.